Alhamdulillahnya sekarang Pak Anto dan Bu Fani sekarang sudah terbebas. Ya. Nah rasanya gimana nih Ibu nih Bapak nih biar dapat merasakan kebahagiaan yang sama, rasanya bagaimana Pak sudah lunas utang nih Pak? Alhamdulillah secara pribadi saya plong, saya bisa merasakan nikmatnya orang yang tidak punya utang, apalagi mikir cicilan tiap bulan. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit yang biasa kita mikirkan untuk cicilan bayar bunga, sekarang nggak usah mikirin untuk kegiatan lain, untuk meningkatkan omset di bidang perkawinan saya sama besi saya. Baik. Alhamdulillah kita juga di ACC untuk membayar dari pokok hutangnya aja. Setelah 6 bulan dari itu. 6 bulan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbangga, berbahagia dan antusias. Kenapa? Karena hari ini saya mengunjungi sahabat-sahabat MMC di Madiun. Nah, kali ini saya sangat bahagia dan tadi sempat mampir-mampir dan lihat-lihat produksinya. Kita saat ini berada di sebuah tempat yang legendaris. Kenapa saya sebut legendaris? Karena bisa jadi satu-satunya tempat ya, satu-satunya tempat yang jualan Bumbu nih, sambal pecel. produknya ini ya, yang satu-satunya jual namanya apa Pak? Namanya Pak? Sambal pecel jeruk purut. Satu-satunya tempat di Madiun jualan sambal pecel yang memang masih tradisional karena menjaga cita rasanya. Ini produknya sangat melegenda, semua orang tahu, namanya jeruk purut. Bu Hajah Rosmaji dari Madiun. Nah, ini generasi keduanya. Nah, beliau adalah warga MMC Madiun, Pak Anto dan Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Masya sehat. Allah. Kemarin sibuk sekali, Pak, ya. Ada kegiatan di Madiun ya, MMC ya, Pak, ya? Ya. Masya Allah. Acara CTGC. Acara CTGC-nya Mapan Jaya. Ya, Mapan Jaya. Nah, sekarang kita mau bedah-bedah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Anto nih. Karena kabarnya Pak Anto juga alhamdulillah ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sudah terbebas dari utang. Alhamdulillah. Bebas. Nah, harapannya ketika sudah bebas dari utang ini usahanya semakin maju, semakin berkembang, ya Pak ya. Dan tentunya kalau sudah tidak memiliki utang kan kreativitas muncul, Pak. Pak, boleh ngobrol-ngobrol. Ini usaha ini dulu mulanya tahun berapa? Bagaimana sejarahnya nih Pak? Nih, Ibu dulu nih ya. Tafadhol, silakan Bu. Ya, kebetulan itu ibu saya merintisnya. Ibu saya dulu dari jualan nasi pecel. Berjalannya waktu ibu saya. Tahun berapa itu Bu? Tahun sekitar 70-an. Wah, tahun dulu. Wah, 70-an. sangat legenda sekali ya. Tahun 70-an, terus alhamdulillah sekitar tahun 80-an banyak yang pesen bumbu pecel. Terus alhamdulillah dari berjalannya waktu tahun 90-an baru di branding untuk sambal pecel jeruk purutnya. Gitu. Dan ini kabarnya pertama kali ya yang jualan sambal pecel menggunakan, artinya kalau dulu kan memang, kalau sekarang sudah banyak rame jualan bumbu pecel, tapi dulu yang menginisiasi jualan bumbu pecel ini dari Bu Hajah Rosmiaji tadi, dari saya. Ibu ya. Siap. Bu, keunggulannya apa Bu ini Bu kalau dibandingkan? Kalau keunggulannya dari produk lain memang banyak sih Mas, UMKM di Madiun itu hampir 500 sekian, kalau nggak salah kurang lebih 1.000. Ibu saya keunggulannya masih diproses secara tradisional dengan pakai media lumpang batu dan pakai kayu asem. Dari situ memang alhamdulillah citra rasa masih terjaga sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini sudah dipasarkan di mana saja Bu? Kalau untuk pemasarannya dari pihak kedua ya Mas, itu dari Bandung, di Jakarta, sama di Surabaya. Masya Allah. Kalau untuk oleh-oleh sudah menyampai di luar negeri. Kebetulan kemarin Pak Wali waktu kunjungan di Eropa juga
bawa oleh-oleh dari sini, breakfastnya pakai sambal kita. Masya Allah, sambal pecel jeruk purut sudah sampai Eropa. Baik. Nah, kita ngobrol lagi nih ke Bapak nih. Pak, mulainya dulu, atau mungkin bisa Ibu juga bisa menambah ya, dulu mulainya utang itu gimana tuh? Ada utang itu caranya bagaimana nih Pak Anton? Kalau masalah utang piutang itu terus terang aja bukan dari istri. Kita kan punya usaha sendiri. Istri bergerak di bidang sambal kuliner pecel, tadi ya. Kalau saya kan di bidang perkayuan dan perbesian. Oke. Ya, dari sejak awal sejak 25 tahun yang lalu. Wah, ini sama-sama legenda juga. Jadi legenda juga. Iya. Di situ kan kita awalnya mindset kita itu kalau nggak utang itu nggak bisa menaikkan omset. Betul. Alhamdulillah dari dua pemikiran saya nih, saya harus dapat uang dan mendapat omset ini kan pemikiran duniawi semua. Setelah saya belajar di MTR itu pemikiran duniawi semua. Akhirnya setelah 25 tahun punya hutang, kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 2021 saya ikut TBE. Oh, Masya Allah. Nah, ikut TBE itu di situ ternyata ada yang salah. Ada pola pikir saya dalam kehidupan untuk mengembangkan bisnis itu hanya untuk mengembangkan berutang gitu. Saya putuskan setelah TBE saya harus berubah mindset saya. Walaupun pada waktu itu saya masih aktif untuk membayar. Cicilannya masih jalan terus gitu. Itu membayar cicilan terus. Dulu sebenarnya sama istri itu pada tahun 2015, 2017 sudah saya siapkan dana sama istri itu. Disiapkan, nah ini ayah nggak perlu mengembangkan bisnis dengan berutang. Tapi jawabannya saya masih ada proyek dan butuh putaran dengan cara rekening kuran. Ternyata di situ banyak hal yang kurang baik dalam kehidupan saya itu. Tabiat buruk utang muncul dengan wawasan keduniawian tadi. Baik. Akhirnya saya berpikir kembali lagi ke arah TBE. Saya putuskan 1 Januari, alhamdulillah pada tanggal tanggal berapa, Mah? Tanggal kita ikut TBE-nya 22 Desember. Terus mulai per Januari kita langsung sama bank bahwa kita tidak bisa membayar bunganya. Alhamdulillah kita juga di ACC untuk membayar dari pokok hutangnya aja. Setelah 6 bulan tapi itu. Setelah 6 bulan prosesnya. Ada temen itu tak bilang waktu acara TTM. Ya. Saya ajak ikut, nggak mau. Dia tetap bayar cicilannya, saya tapi stop. Dia lunas tapi dengan bayar bunganya. Nek saya stop tanpa bayar bunga. Hikmah dari pelajaran di MTR ini ternyata disinilah. Saya merasa tidak ada apa-apanya. Syariat Islam kita berpedoman pada cara berdagang. Masya Allah, saya ada banyak kesalahan. Masya Allah. Cara kita untuk menyewakan tanah sawah, aset-aset saya yang banyak saya anggurkan ternyata saya merasa berdosa itu. Alhamdulillahnya sekarang Pak Anton dan Bu Fani sekarang sudah terbebas. Ya. Nah, rasanya gimana nih Ibu nih, Bapak nih, bagaimana nih ingin berbagi nih teman-teman juga nih biar dapat merasakan kebahagiaan yang sama. Rasanya bagaimana Pak sudah lunas hutang nih Pak? Alhamdulillah secara pribadi saya plong. Saya bisa merasakan nikmatnya orang yang tidak punya hutang, apalagi mikir cicilan tiap bulan. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit yang biasa kita mikirkan untuk cicilan bayar bunga, sekarang nggak usah mikirin untuk kegiatan lain, untuk meningkatkan omset di bidang perkawinan saya sama besi saya. Baik, berarti uang yang ada itu digunakan untuk nyejahterain karyawan, Insya Allah. Untuk ningkatin kapasitas, untuk sistem dan lain sebagainya ya Pak ya. Betul. Nah ini kalau sudah ini berarti kebayang ke depan nih bisnis kayu dan besinya pasti akan berkembang luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Apalagi nanti juga ini ternyata bisnisnya berbeda nih. Ibu ini bergerak di bidang sambal pecel, kemudian kalau Bapak di bidang kayu dan ini. Nama PT-nya atau nama CV-nya? Saya punya usaha di bidang perkawinan namanya UD Jati Mekar. Oke, Jati Mekar. Terus untuk di bidang besi, spesialis juga Mas. Pintu harmonika. Oke. Untuk ruko-ruko itu namanya UD Variaji. Di Variaji. Alhamdulillah kita sampai luar pulau, Papua, Nusa Tenggara. Siap.
Terus kalau luar kota, Jakarta, Semarang, Madura, Bali gitu. Insya Allah seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang mau butuh, mau bikin sesuatu, nah segera hubungi Pak Anto. Nomor tadi ada belakang. Pak, kembali lagi ke masalah utang nih, karena banyak orang di luaran sana yang masih gagah-gagahan, Pak. Mereka merasa masih nyaman, merasa masih nggak ada masalah dengan utang. Nah, apa yang membuat Pak Anto dan Bu Fani merasa, oh ini masalahnya utang nih, apalagi dalam tanda kutip yang ada ribanya. Ada proses berapa lama menyadari bahwa, oh ini benar-benar salah? Atau ada di suatu titik atau momen apa hingga akhirnya Bapak dan Ibu memutuskan, iya deh ini salah gitu. Monggo, Pak. Momen saya, ya waktu di TBE itu, saya hari kedua benar-benar merasa bersalah dan menyesali. Saya diingatkan istri dari tahun 2015 sampai 2017 itu, saya sudah lunas. Iya, tapi nggak mau ya, Pak. Nggak mau. Pak ibunya gitu nih. Itu momen, ya di tanggal Desember itu, bulan Desember 2021 itu, momen paling membahagiakan saya. Ternyata hidup itu tidak ada masalah untuk hanya di dunia, tapi juga memikirkan akhirat. Itu pemahaman saya di TBE seperti itu. Pemahaman saya di TBE. Kalau orang bicara kok harus seperti berbayar, ya kalau orang tidak mengerti maksud dan tujuan dari itu, dipikirnya kok ini ayat-ayat dijual. Iya, tapi bagi saya enggak. Kalau saya nggak bisa konsentrasi, kalau gratis mungkin saya nggak akan istilahnya punya kekuatan lebih gitu loh. Siap. Kalau Ibu sendiri bagaimana, Ibu? Kalau saya sih sebetulnya punya ilmu tuh hanya sedikit, Bapak. Jadi posisinya memang saya tuh memang arisan aja saya nggak suka, gitu. Hutang-hutang itu saya juga nggak suka. Kalau di dalam arisan kadang ada bon-bon itu saya juga nggak seneng. Memang pada saat saya mau, cuma suami saya kan sudah saya kasih pelan-pelan gitu loh. Namanya kan ilmu kan harus yang anu kan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi otomatis bisa masuk. Kalau istri nggak bisa masuk, saya bilang gini, lah ya dulu mama aja nggak masuk. Ya memang harus proses semuanya. Jadi harus katanya Bapak tadi, sopo sing ngasih ilmu sing luwih dhuwur, kadang bisa mlebu. Baik. Bisa masuk gitu, iya. Tapi yang jelas fokus, Mas. Gimana tuh, Pak? Ketika pembelajaran itu harus kosongkan Gelas Pak. Gelas itu benar-benar luar biasa. Begitu masuk saya kosongkan, fokus, saya dengar dari awal sampai akhir, walaupun waktunya benar-benar menguras pikiran tenaga saya, alhamdulillah itu masuk. Masya Allah, alhamdulillah. Proses utang lunas, alhamdulillah Pak Anto dan Bu Fani ini bulan apa Bu? Ya kemarin ya lunas itu ya? September tanggal 5. Berarti masih harum nih, masih itu seperti azam saya. Itu ada tulisan di azam saya itu sebetulnya 9 September 2022. Tapi Allah menghendaki 6 September 2023. Allahu Akbar. Jadi pas masanya sama-sama Septembernya. Walaupun melesetnya lebih cepat. Nah, ya. Melesetnya lebih cepat ya, Pak. Tanggalnya ya. 3 hari ya. Ya, untuk tanggalnya, tapi tahunnya agak masih alhamdulillah. Di TBW berarti di pembelajaran MMC Ibu nyatet azam itu bulannya persis, tanggalnya juga. Sebabnya saya foto dan di situ ada saksinya. Terus kemarin saya alhamdulillah dari salah satu saksi saya telepon bahwa saya alhamdulillah azam saya sudah terpenuhi. Alhamdulillah Allah menolong keluarga kita untuk dapat melunasi hutang. Alhamdulillah. Konsekuensinya gini satu, Mas. Kita dalam pembelajaran apapun harus konsisten. Memang hati itu kadang dibelok-belok nih setan ya. Tapi memang harus fokus ya. Ya kalau ada pasangan harus saling mengingatkan begitu aja. Harus kuat ke titik satu yaitu ke jalan Allah. Masya Allah. Memang di dalam proses penyelesaian ya ada bisikan-bisikan gitu ya. Ada bisikan-bisikan, ada naik turun gitu ya, Pak ya. Gak mau nambahin, Pak? Moga, Pak. Saya informasikan kepada teman-teman, terutama yang mendengarkan atau hari ini setelah TBE. Saya hari itu waktu itu lagi proses hijrah, artinya saya tidak ada masalah dengan perbankan. Saya membaca cicilan juga tidak ada masalah. Tapi yang perlu diingat, setelah hijrah itu kita itu sama Allah diuji. Alhamdulillah saya punya 14 aset, mau menjual satu aset pun selama ini tuh susah ketika malas. Masya Allah saya banyak, akhirnya saya perbaiki hubungan.
sholat 5 waktu, harus tertib. Nah itu kadang-kadang teman-teman maunya cepat selesai, lesan, instan gitu loh. Baik. Itu yang saya pahamkan ke teman-teman. Nggak bisa. Kamu itu sudah bermain riba berapa tahun? Kamu lagi diuji 3 tahun aja sudah kelihatan bingung. Itu diperbaiki aja. Baik. Dari pesan dari Pak Anto kepada teman-teman semuanya, istiqomah ya Pak ya. Istiqomah ya. Perbaikan hubungan dengan Allah. Ketika omset saya pernah Mas, 2 bulan Mas, tidak ada pesanan Mas. Selama 25 tahun, ketika dari hijrah saya, itu moga-moga pertama dan terakhir aja insya Allah. 2 bulan. Tidak ada pemasukan sekarang. Tidak ada pemasukan. Berharapnya karena banyak orang juga masuk MMC, oh ini langsung lunas, langsung beres. Tapi ternyata ketika ikut TBE, mohon maaf ini, tapi benar-benar bahasa kami di laundry ya Pak ya. Benar-benar dibersihkan. Pemasukan juga nggak ada. Alhamdulillah dari ilmu di MMC, saya dapatkan jangan sampai mengurangi karyawan. Alhamdulillah dari masa pandemi saya nggak pernah ngurangi. Alhamdulillah. Masa penurunan itu alhamdulillah saya nggak ngurangi. Artinya saya ilmu di MMC saya terapkan, jangan kepikiran untuk mengurangi, tapi mikirkan untuk kebaikan Masya Allah. Karyawan itu. Akibat doa-doa mereka juga mungkin kita bisa Insya Allah ya, Bapak dan Ibu sekarang. Insya Allah. Baik, saya ada pertanyaan begini Pak. Berarti memang lunas utang gitu ya, miliaran gitu tanpa bayar bunga, tanpa bayar BDO sudah bisa ya Pak ya? Bisa. Saya yakinkan. Ada teman saya tak ajak TBI nggak mau. Saya nggak sebutkan kotanya. Tapi kalau nanti beliaunya tahu prokes hari ini biar sadar. Siap, Bapak siap mau dilihat. Silakan. Saya ajak nggak mau. Dia masih membayar bunganya. Kalau saya bisa lunas tanpa bayar bunganya. Benar-benar pokok begitu ya? Benar-benar pokoknya. Gitu. Terbukti ternyata. Jadi pembelajaran di MMC bukan jualan di pinggir kaki 5 itu terbukti nyatanya. Tapi hubungan dengan Allah, tolong teman-teman yang hari ini merasa bimbang dan ragu-ragu, hubungi hubungan dengan Allah. Niatnya diluruskan lagi. Niatnya dikuati dulu. Baik. Berarti bergabung ke MMC itu bukan hanya karena mau bayar pokok saja, bukan hanya karena mau keuntungan gitu ya Bu ya. Tapi betul. Hubungan niat lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Memperbaiki bisnis, memperbaiki kehidupan. Nah, yang Bapak rasakan nih before dan afternya ya, mungkin Ibu juga Bu Fani juga bisa menyampaikan. Dulu ketika memang ada kaitan dengan utang, kemudian sekarang perbedaannya sebelum dan sesudah ikut MMC apa gitu Pak? Bu, monggo silakan. Silakan Ibu. Saya tidak kemerungsung, suami saya dalam bekerja. Dulu kemerungsung. Alhamdulillah sekarang bisa mengendalikan diri pertama, terus bisa lebih sabar. Dan pekerjaan itu diselesaikan dengan tidak kemerungsung, dengan santai pun juga bisa. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu. Kemerungsung itu kalau bahasa Indonesianya itu berarti terburu-buru, kemudian tergesa-gesa gitu ya Pak ya. Saya akui itu, betul. Jadi, panik gitu ya Pak ya. Sering ngambil keputusan tuh tidak berpikir Pak ya. Tapi alhamdulillah saya terima kasih dengan ustadz-ustadz di MMC Pak. Memberikan dorongan semangat. Masya Allah. Artinya amalan-amalan itu banyak manfaatnya. Masya Allah. Ya. Masalahnya apa? Selama 25 tahun saya berkarya, berusaha itu, alhamdulillah tidak ada problem. Begitu saya niat saya hijrah, kok begini, tapi sama Ustadz yang mengampu itu disemangati terus. Masya Allah. Dikuatkan Pak, dikuatkan. Artinya komunitas, kita berterima kasih kepada para guru-guru yang terus support ya Pak ya. Terutama Ustadz yang luar biasa ketika ada pembelajaran itu, Masya Allah. Ada hal-hal yang dulu terasa sangat ketika ini Pak ya, kita kan semua orang kan pasti mengalami titik terendah gitu ya, termasuk tadi penjualan menurun gitu ya. Kemudian secara pribadi saya dan istri kan alhamdulillah punya manajemen. Alhamdulillah. Yang berdampak itu pada usaha saya. Dengan istri tidak ada masalah. Secara profesional saya memang membagi manajemen keuangan saya.
ini urusan saya pribadi dengan keluarga saya, ini keluarga saya dengan keluarganya istri. Jadi ya saya nikmati sendiri aja. Tapi istri nggak terlalu terbebani. Masalahnya semua saya yang menanggung, dan dulu ketika saya diingatkan sama istri itu nggak pernah patuh. Gitu. Sekarang saya kalau mengambil kebijakan, saya ngikuti mama. Artinya istri menjadi bagian keputusan. Masya Allah. Ya, saya sangat berbeda. bahagia di belakang orang sukses, orang hebat, ternyata ada orang hebat yang luar biasa. Saya dulu nganggap istri itu hanya kamu di belakang, sekarang malah saya jadikan pendamping yang lebih kuat untuk mengambil keputusan-keputusan semuanya. Masya Allah. Iya. Bagaimana perasaan Ibu melihat Bapak yang luar biasa ini sekarang dengan pemikiran yang baik? Ya, alhamdulillah dapat menjadi contoh ya bagi anak saya. Intinya menjadi panutan yang lebih kuat untuk tetap di jalan Allah. Yang kita percaya bahwa riba itu termasuk dosa besar. Gawe kasarnya membuat rumah tangga itu kadang bisa bikin kayak ruwet gitu Mas ya. Alhamdulillah Nyata bener. Di buku merah itu bener-bener nyata itu. Anak-anak terus sudah terkondisi dengan baik, intinya seperti itu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu sehat terus, kemudian terus bisa berkontribusi putra-putri menjadi putra-putri yang soleh-solehah ya. Amin. Pastinya usahanya semakin berkembang. Amin. Dan ternyata tanpa utang pun insya Allah ini akan semakin melesat. Alhamdulillah. Harapannya bagaimana nih untuk Ibu dan Bapak untuk terhadap usaha? Secara pribadi usaha saya alhamdulillah sudah ada peningkatan. Alhamdulillah ternyata ketika supplier itu tidak ngomong baik-baik, imbasnya tahu nggak? Gimana Pak? Saya justru hari ini dimodali sama supplier. Iya, supplier hari ini terajut dengan misi saya. Iya, kebanyakan mereka akhirnya mau menutup utang-utangnya begitu. Dengan saya berbisnis begini, alhamdulillah mau banyak yang ikut. Merasa Pak Anto bisa melaksanakan ini kemauan yang keras. Tujuannya gitu. Baik. Ternyata banyak hal-hal yang tidak mungkin secara nalar, ternyata mungkin gitu Pak mungkin, ya. Betul. Supplier semakin mendukung, bahkan mau memodalin itu kan. Iya betul. Dulu saya harus beli tunai. Ketika saya jelaskan, saya ini kalau jargon sama teman-teman, saya ini bukan orang susah tapi orang hijrah. Nah, ketika supplier itu membuktikan semuanya, alhamdulillah. Pak Anto sekarang saya tempo lebih panjang. Alhamdulillah. Tapi sekarang terbalik. Dengan saya sudah lunas, langsung cepat. Kaget. Iya. Pak Anto sekarang kok, ya ini bentuk saya sudah lepas dari. Allahu Akbar. Saya sudah lunas, jadi nggak lebih dari 2 minggu saya lunasi gitu. Saya pengennya cash besok malam. Alhamdulillah. Ganti modalnya saya ingatkan itu. Harapan Ibu bagaimana nih Bu ke depan nih Bu terhadap usaha dan keluarga semuanya nih Bu? Harapannya ke depan semuanya lancar. Amin. Semua tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Semua itu semata-mata untuk beribadah dengan Allah. Semua kembali kepada Allah. Insya Allah kita ridho, Allah ridho. Semua itu akan berjalan baik. Tetap dalam lindungan Allah. Allah Akbar. Saya merinding nih bukan dengar Ibu dan Bapak. Saya sepertinya ingin ngobrol lebih panjang, namun karena waktu juga nih Pak. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di sela-sela kesibukan kegiatan Ibu dan Bapak. Insya Allah yang sedikit ini semoga menjadi manfaat ya Bu ya. Amin. Menjadi pembelajaran bagi para pengusaha di luar yang insya Allah ingin terbebas dari utang gitu. Bu, mungkin ucapan terakhir, saran-saran ya buat para pengusaha-pengusaha, rekan-rekan semuanya yang mereka juga sekarang dalam kondisi seperti dulu Bapak dan Ibu sedang pusing, sedang ruwet nih, punya utang, punya beban di lembaga keuangan. Saran-saran yang bisa diberikan apa monggo? Bapak boleh, Ibu juga boleh, silakan. Saran saya, yakinlah ketika ikut pembelajaran di TBE yang dilaksanakan MMC, Allah akan membantu, memberi pertolongan pada hambanya yang istiqomah. Hubungan dengan Allah didekatkan, insya Allah pertolongan Allah ada. Saya yakin itu, saya sudah melaksanakan yang selama ini. Alhamdulillah. Ibu, monggo ada tambahan? Ya, semuanya itu harus konsisten dan istiqomah, tetap di jalan Allah dan tetap dibalikkan lagi ke jalan yang lurus. Jadi harus lebih kuat, meskipun itu ujian, tetap kita minta Allah dimampukan untuk
menjalani proses ini dengan ridho Allah, insya Allah semua akan berjalan lancar dan insya Allah lunas hutang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian di wilayah Jawa Timur yang memiliki utang dan lain sebagainya, jangan lupa bisa mampir, bisa belajar juga ke Pak Anto, Bu Fani. Yang mau oleh-oleh jangan lupa. Nah ini nih ya, di jalan apa ya Bu ya? Jalan Delima 32. Jalan Delima 32 Madiun ya Bu ya, Kota Madiun. Ini belakang Pegadaian. Belakang Pegadaian. Yeah. Sangat recommended ya. Wah, buat kalau pas musim haji bisa langsung WA, kita kirim. Ya, bisa langsung WA, langsung dikirim ke seluruh kota Indonesia Bu ya. Insya Allah. Ya. Nah, ini bisa bertahan lama, bisa 6 bulan ya Bu ya? 8 bulan. Bisa 8 bulan. Saya tambahi tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, artinya dijamin sehat. Ya. Insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan gambaran-gambaran untuk terus berhijrah dan istiqomah ya Bu ya. Tentu saja kita senantiasa semoga mendapatkan ridho dari Allah, karena tujuan kita tidak lain tidak bukan hanya untuk itu ya Pak ya. Kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.